Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kalkulus 2, yaitu terkait integral tak wajar. Ya, di sini integral tak wajar, kenapa dinamai tak wajar nanti? Karena dia batasnya, yang pertama adalah batasnya dia ada yang menuju tak hingga. Pertama salah satu, mungkin bisa juga dua-duanya, batas bawah maupun batas atasnya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah fungsinya di di antara nilai pada batasnya itu kalau dimasukkan ke fungsi dia bernilai tak hingga. Itu nanti juga akan menjadi masalah. Oke, masalah-masalah seperti itu masuk ke integral tak wajar karena ada teknik penyelesaiannya tersendiri ya. Ya, kita lihat yang pertama adalah untuk batas tak hingga. Untuk batas tak hingga kita ingat kembali ya, dalam definisi integral A sampai B fx dx, interval batasnya adalah A sampai B ya. Oke, diasumsikan berhingga. A dan B-nya berhingga. Itu asumsinya di definisi integralnya. Namun ternyata banyak terapan dari integral ada di fisika, ada di ekonomi, maupun teori peluang yang membutuhkan atau memperbolehkan nilai dari batasnya, batas atas maupun batas bawahnya, bernilai tak hingga atau negatif tak hingga ya. Contohnya adalah seperti ini, integral 0 sampai tak hingga 1/1 plus x kuadrat dx, atau integral negatif tak hingga sampai negatif 1, x dikali e pangkat negatif x kuadrat dx, ataupun juga ada yang negatif tak hingga sampai tak hingga, x kuadrat kali e pangkat negatif x kuadrat dx. Ya, di sini yang pertama adalah batas atasnya yang tak hingga. Yang kedua batas bawahnya. Yang ketiga dua-duanya ya. Nah, integral tersebut disebut dengan integral tak wajar atau improper integral dengan limit tak hingga. Baik. Kita akan berangkat dari yang satu limit tak hingga terlebih dahulu ya. Cara mengerjakannya, kita misalkan batasnya yang bernilai tak hingga dengan suatu variabel lain. Boleh T, boleh A, boleh P, ya terserah. Yang penting jangan X lagi atau jangan variabel yang menyebabkan keambiguan atau jadi multitafsir nantinya ya. Oke. Kemudian langkah kedua adalah selesaikan integral, kemudian masukkan batasnya. Kalau sudah, kan masih ada yang bentuknya dalam T ya. Kemudian hasil yang tadi yang sudah saya dimasukkan batasnya, hitung ketika T-nya menuju tak hingga dengan limit. Oke, cuma gitu aja. Contohnya seperti ini. Hitung nilai dari integral 0 sampai tak hingga x dikali e pangkat negatif x kuadrat dx. Ya. Jadi kita misalkan batasnya terlebih dahulu. Yang bernilai tak hingga dengan suatu variabel yang lain. Misalkan di sini yang saya gunakan adalah variabel T. Oke ya. Jadi integral 0 sampai T x kali e pangkat negatif x kuadrat dx. Kalau sudah, kemudian kita kerjakan. Kita selesaikan integralnya dengan metode substitusi ya. Jadi kita misalkan U sama dengan negatif x kuadrat. Sehingga kita punya du turunannya berarti turunannya negatif x kuadrat negatif 2x dx. Sehingga kita akan memperoleh dx-nya sama dengan negatif 2x pindah ke ruas sebelahnya ya. Jadi du per negatif 2x. Maka diperoleh untuk penyelesaian integralnya saja, ini ya, jadi batasnya tidak saya ikutkan dulu.
Jadi integral X E pangkat U DU, ini sudah saya substitusikan ya. Tadi kan E pangkat min 2X ya. Jadi E pangkat U. Kemudian dx-nya jadi du per negatif 2X. X-nya dicoret ya. Sehingga menyisakan min setengah, diletakkan di depannya integral boleh. Jadi kita akan punya integral E pangkat U du. Oke, integral E pangkat U du berarti ya tetap E pangkat U saja. Jadi hasil integralnya adalah negatif setengah E pangkat U, kembalikan U-nya ke bentuk awal, yaitu U-nya adalah negatif X kuadrat. Kalau sudah, kita sudah punya hasilnya, hasil dari integrasinya. Sekarang kita masukkan batasnya ya. Jadi negatif setengah E pangkat negatif X kuadrat dengan batasnya 0 sampai T. Oke, seperti definisi biasanya ya. Berarti kita masukkan batas atas terlebih dahulu. Jadi E pangkat negatif T kuadrat dikurangi E pangkat 0 kuadrat. E pangkat 0 itu 1. Jadi kita akan punya min setengah dikali E pangkat negatif T kuadrat kurangi 1. Kalau sudah, kemudian masuk ke langkah ketiga, yaitu hitung saat T-nya menuju tak hingga. Kita kembalikan. Tadi kan batas atasnya kita misalkan sebagai T, sedangkan T-nya itu tak hingga. Kalau T-nya tak hingga, itu tidak bisa kita hitung secara langsung. Bisanya kita hitung menggunakan limit, kita dekati nilainya. Kalau misalkan kita hitung dengan limit, berarti kan ini tadi ya, yang 0 sampai tak hingga, ini artinya adalah limit T menuju tak hingga integral 0 sampai T, terus fungsinya tadi, ya kan. Kemudian yang integral 0 sampai T X kali E pangkat negatif X kuadrat dx sudah kita hitung. Hasilnya adalah min setengah E pangkat min T kuadrat dikurangi 1. Barulah kita masukkan ketika T-nya menuju tak hingga. Ketika T-nya menuju tak hingga berarti E pangkat negatif tak hingga kuadrat ya. Di E pangkat negatif tak hingga ya. E pangkat negatif tak hingga itu karena pangkatnya negatif, dia sama saja 1 per E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga kan menuju tak hingga ya. Berarti dia itu 1 per tak hingga gitu ya. Bisa diasumsikan gitu. Jadi dia itu menuju ke 0 gitu ya. Kalau berbicara di limit. Oke, sehingga kita akan punya dia min setengah kali 0 kurangi 1. Jadi min setengah kali negatif 1, hasilnya setengah. Itulah hasil integrasinya. Kemudian di sini kita masuk ke definisinya. Ketika nanti kita punya integral A sampai tak hingga, fx dx, maka untuk cara pengerjaannya adalah limit T menuju tak hingga A sampai T. Oke, dari fx dx ya. Integral A sampai T fx dx. Jika nilai limit pada ruas kanan, oke, yang ruas kanan berarti yang ini ya, ada dan berhingga, maka ada dan berhingga berarti kita misalkan nilai limitnya sama dengan L ya. L di sini berhingga gitu ya. Ada dan berhingga, maka integral tak wajar disebut konvergen ke L ya. Jadi kalau limitnya ada dan berhingga, maka kita sebut konvergen ke nilai tersebut hasilnya tadi. Jika tidak, maka integral tak wajar tersebut disebut divergen. Jadi kalau misalkan berdasarkan definisi limit ya, limit kiri dan limit kanannya beda ataupun ya sesuai dengan definisi berarti nggak punya limit, ataupun nilai limitnya tak hingga, maka nanti dia integral tak wajarnya disebut divergen.
Nah, ini untuk yang batas atas tadi ya. Sekarang kita masuk ke yang batas bawah. Berarti integral negatif tak hingga sampai dengan B. Fx dx. Jadi ya tinggal kita masukkan T-nya menuju negatif tak hingga. Kita misalkan T-nya yang di bawah ya. Oke, Fx dx. Jika nilai limit pada ruas kanan itu ada dan berhingga, ya. Jadi di sini perbedaannya adalah T-nya menuju negatif tak hingga sesuai dengan yang di apa itu bentuk integrasinya ya. Oke, jika limitnya ada dan berhingga maka disebut konvergen ke L. Jika tidak, maka nanti integral tak wajar tersebut disebut divergen ya. Oke, sebagai contohnya yang tadi, contoh yang sebelumnya, ini berarti karena nilai limitnya ada dan berhingga, maka integral tak wajar integral 0 sampai tak hingga x pangkat negatif x kuadrat dx ini konvergen ke setengah. Ya. Oke, itu kalau sesuai dengan definisi yang barusan kita lihat. Satu lagi, kalau di keduanya bagaimana? Apakah kita limitkan 2 kali negatif tak hingga kemudian kita limitkan menuju tak hingga? Bukan. Jadi logikanya nanti definisinya jika kita di sini punya negatif tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga. Ini konvergen. Maka negatif integral batasnya negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dx ini juga konvergen dengan nilai. Jadi kalau misalkan nanti kedua batasnya itu tak hingga ya, batas bawah maupun batas atas, maka kita akan menggunakan sifat dari integral, yaitu kita pecah batasnya ya. Kalau misalkan kita punya integral A sampai B Fx dx, ini di awal dulu, berarti ini dia punya sifat, dia bisa kita tulis sebagai integral A sampai C Fx dx ditambah integral C sampai B Fx dx. Di mana C-nya ini nilainya antara A sama B. Oke ya. Kemudian di sini kita tahu antara negatif tak hingga sampai tak hingga ada 0, maka kita bisa tuliskan negatif tak hingga sampai 0 ditambah 0 sampai tak hingga menggunakan sifat yang di atas itu. Oke, jadi begitu caranya. Kemudian kalau sudah dituliskan sebagai penjumlahan dua integral seperti ini, kita kerjakan satu persatu. Yang kiri, kemudian yang kanan. Menggunakan limit secara terpisah. Yang satu limit T-nya menuju negatif tak hingga, yang satunya limit T menuju tak hingga. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sudah ketemu hasilnya nanti dijumlahkan. Seperti itu. Kalau misalkan kedua-duanya konvergen, ini juga konvergen, maka kalau dijumlahkan nanti menyebabkan yang ini akan konvergen. Sebaliknya, jika salah satu dari integral negatif tak hingga sampai 0 atau integral 0 sampai tak hingga itu divergen, salah satu aja, bahkan dua-duanya, maka integral negatif tak hingga sampai tak hingganya akan ikut divergen ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk menghitung integral negatif tak hingga sampai tak hingga kita perlu hitung satu-satu. Nah, di sini diingatkan kembali. Kita hitung satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Sekarang kita masuk ke bentuk yang berikutnya.
Kalau tadi batasnya yang bernilai tak hingga, sekarang kita akan masuk ke fungsinya yang bernilai tak hingga pada batasnya. Oke. Sebelumnya kita perhatikan integral berikut. Integral negatif 2 sampai 1 dari 1 per x kuadrat dx. Berarti kan ini bisa kita kerjakan seperti biasa ya. 1 per x kuadrat itu kan x pangkat negatif 2. Kalau kita integralkan, berarti dia hasilnya adalah pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi x pangkat min 1 per min 1. Atau sama aja 1 per negatif 1 per x ya. Kemudian kita masukkan batasnya, negatif 2 sampai 1. Berarti negatif 1 per 1, yaitu negatif 1, dan negatif 1, negatif 1 per 1 ya. Kemudian dikurangi dengan negatif 1 per min 2. Gini ya. Berarti hasilnya negatif 1, min kali min plus. Kemudian kena min lagi jadi min. Oke. Ya, sama. Jadi hasilnya adalah negatif 3 per 2. Hal ini salah ya. Atau kurang tepat. Kenapa? Kalau secara perhitungan sih betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara luas suatu daerah ya, luas suatu daerah itu tidak mungkin negatif. Padahal seluruh kurvanya berada di atas sumbu X. Kita ingat bahwa 1 per X kuadrat itu kurvanya seperti ini ya. Nah, berarti kan kalau min 2 sampai 1, itu yang ini ya. Berarti kan dia di atas kurva semua. Berarti nggak mungkin dong hasilnya negatif. Karena ada keanehan seperti ini, kita perlu meninjau kembali. Hal ini kenapa? Karena fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat ternyata tidak terdefinisi saat x sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti kan dia di sini sangat tinggi sekali, yaitu menuju tak hingga. Atau nilainya, nah ini, menuju tak hingga saat x-nya menuju 0. Hal inilah yang menyebabkan perhitungan integrasinya jadi kurang tepat. Oleh karena itu, integral tersebut masuk dalam jenis integral tak wajar dengan fungsinya bernilai tak hingga pada batasnya. Nah, batasnya kan kita lihat itu min 2 sampai dengan 1. Nah, di sini min 2 sampai 1 kan ada 0. Ya kan? Nah, 0 di sini akan menyebabkan masalah tersebut. Ternyata saat menuju 0, fungsinya menuju tak hingga. Nah, itu jadi masalah. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, misalkan f adalah fungsi kontinu pada interval A sampai B, ya, interval tutup A sampai interval buka B, ya. Dan limit X menuju B dari kiri bernilai tak hingga. Oke. Disinilah kenapa kok dia selang buka atau interval buka. Artinya apa? Artinya B-nya tidak ikut ke dalam interval ini. Kenapa tidak ikut? Karena kalau misalkan kita masukkan X-nya sama dengan B, FB ini nanti dia tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ini. Karena limit ketika didekati menuju B dari kiri, X-nya, ternyata nilai fungsinya bernilai tak hingga. Nah, oleh karena itu, B-nya tidak, FB-nya tidak terdefinisi. Nah, kalau seperti ini, salah satu batasnya, maka kita akan menuliskannya sebagai limit T menuju B dari kiri. Oke, kemudian B-nya diganti dengan T
T. Sama seperti yang awal ya. Jadi yang bermasalah kan tak hingganya diganti. Jadi kalau misalkan ini ternyata di ujungnya, kebetulan ini di batas atasnya, yaitu yang B-nya ini, maka T menuju B dari kiri. Nah, sama aja jika limit ada dan berhingga, maka integral tak wajar tersebut disebut konvergen ke nilainya yang hasilnya nanti. Sebaliknya, jika tidak, maka integral tersebut disebut divergen. Di sini contohnya, hitung integral negatif 2 sampai 0, 1 per x kuadrat dx. Jadi di sini sesuai dengan yang kita lihat tadi, integral negatif 2 sampai 0. Wah, kita lihat bahwa limit x menuju 0 1 per x kuadrat itu sama dengan tak hingga ya. Ini lebih tepatnya limit x menuju 0 dari kiri ya. Karena kita tadi negatif 2 oke, sampai 0. Berarti kita mendekati 0-nya dari kiri. Oke, maka integral tersebut merupakan integral tak wajar. Kemudian kita hitung. Jadi limit T menuju 0 dari kiri, integral negatif 2 dari negatif 2 sampai T 1 per x kuadrat dx. Oke, yang ini seperti tadi caranya ya. Kemudian kita masuk batasnya, jadi min seperti min setengah, ya kan. Kemudian kita masukkan T-nya menuju 0. Jadi negatif 1 per 0. 1 per 0 ketika di limit, berarti dia akan menuju tak hingga ya. Jadi di sini dia tak hingga dikurangi sesuatu, ya dia nilainya tak hingga. Jadi integral 0 sampai negatif 2 sampai 0 1 per x kuadrat dx ini divergen. Karena hasilnya tak hingga. Oke. Definisi berikutnya, kalau tadi yang bermasalah batas atas, sekarang bagaimana kalau yang bermasalah batas bawah? Berarti kan di sini A sampai B ya. A, ini X, ini B, gitu ya. Berarti limit X menuju A dari kanan, ya didekati dari kanan ya. Fx sama dengan tak hingga, maka kita mengerjakannya ya sama aja. Tinggal limit T menuju A dari kanan, integral T sampai B Fx dx. Jika limitnya ada dan berhingga, maka konvergen. Kalau tidak ada ataupun tak hingga, maka divergen. Contohnya, hitung integral 0 sampai 8, 1 per akar pangkat 3 dari x dx. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita perhatikan bahwa limit T menuju 0, ini salah ketik ya, limit X menuju 0, kan kita ngecek dulu ya, X-nya. Limit X menuju 0, yaitu batasnya ternyata batas bawah, karena tadi 0 sampai 8. Limit X menuju 0 dari 1 per akar pangkat 3X, ternyata dia bernilai tak hingga ya, 1 per 0 ya. Sehingga integral tersebut tidak wajar. Hitung integral tersebut menggunakan limit. Jadi ini sama dengan limit T menuju 0 dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena yang tadi ya, 0x8 berarti kita akan menuju 0-nya dari kanan. Oke, X pangkat negatif sepertiga. Karena berada di bawah, dia jadinya negatif. Karena akar pangkat 3, dia jadi pangkat sepertiga. Kemudian kita integralkan, jadinya kita akan punya X pangkat negatif sepertiga tambah 1, 2 per 3 per 2 per 3. Atau 2 per 3 yang bagian bawah bisa menjadi 3 per 2 dibalik ya. X pangkat 2 per 3. Oke, batasnya T sampai 8. Kita masukkan, berarti 3 per 2 kali 8 pangkat 2 per 3 dikurangi 3 per 2, T pangkat 2 per 3.
Oke, jadi pangkat 2/3 itu artinya 8 pangkat 2/3, berarti 8 pangkat 2, kemudian per 3-nya itu artinya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ya, akar pangkat 3 dari 64 ya, berarti dia sama dengan 4. Oke, berarti kita punya 3/2 kali 4. Kemudian limit T menuju 0, berarti kalau T-nya menuju 0, T pangkat 2/3, ini sama dengan akar pangkat 3 dari T kuadrat. Jadi T-nya menuju 0 ya. Kalau T-nya menuju 0 berarti akar pangkat 3 dari 0. Ya 0. Oke. Jadi ini 3/2 kali 4 kurangi 0. Berarti ya 3/2 kali 4 aja. Coret-coret, 2 kali 3, 6. Jadi integral tersebut konvergen ke 6. Ya, seperti itu. Satu lagi, kalau misalkan yang bermasalah bukan dua-duanya ya, tapi berada pada selangnya yang bermasalah ternyata. Misalkan F continue pada interval tutup A sampai B kecuali di C, di mana C-nya itu berada di antara A sama B dengan limit limit X ya ini ya. Limit X menuju C, Fx, oke, itu bernilai tak hingga. Jadi kita punya interval A sampai B, ternyata di sini ada C yang menyebabkan limit X menuju C ini bernilai tak hingga. Nah, ini sekarang yang jadi masalah. Otomatis kita akan menggunakan sifat limit dengan memecah batasnya ya. Jadi integral A sampai B Fx dx itu sama dengan integral A sampai C ditambah integral C sampai B. Kemudian kita kerjakan satu persatu menggunakan cara sebelumnya ya. Jadi ini limitkan T menuju C ya. Ini juga limitkan T menuju C. Kalau yang ini limit T menuju C dari kiri, kalau ini dari kanan. Kayak gitu. Kalau misalkan dua-duanya ini konvergen ya, maka yang integral A sampai B juga konvergen. Kalau salah satunya tidak konvergen atau bernilai tak hingga atau tidak ada gitu ya limitnya, berarti ya ini juga ikut divergen. Contohnya, hitung integral 0 sampai 3 dari dx per x kurangi 1 dipangkatkan 2/3. Oke. Jadi kita perhatikan bahwa limit T menuju 1 ini kan jadi 1 per 1 kurangi 1, 0. 0 pangkat 2/3, 0. Jadi 1 per 0 dia bernilai tak hingga. Maka integral tersebut tidak wajar. Sedangkan 1 ini dia berada di antara 0 sampai 3. Di mana itu tadi batasnya tadi ya. Berarti kita akan menghitung integral 0 sampai 1 Fx dx. Kemudian kita juga hitung integral 1 sampai 3 Fx dx secara terpisah. Nah, kita hitung dulu yang ini ya. Hitung 0 sampai 1. Jadi untuk mengerjakannya kita substitusi lagi, substitusi yang sederhana saja. U sama dengan X min 1, jadi DU sama dengan DX. Langsung saja kita substitusikan. Oke, yang ini, nah, oke, berarti dia jadi limit T menuju 1 dari kiri. Integral 0 sampai T dx per X min 1, 2, X min 1 pangkat 2/3. Kemudian substitusikan dengan U-nya, berarti U-nya jadi X min 1 ini jadi U. U pangkat negatif 2/3. Kenapa negatif? Karena tempatnya berada di bagian penyebut. Naik jadi pangkat negatif. Oke, pangkatnya 2/3 tetap.
Kemudian dx sama dengan du. Oke. Berarti tinggal diintegralkan seperti biasa. U pangkat negatif 2/3 tambah 1 jadi U pangkat sepertiga. Dibagi sepertiga jadinya 3U pangkat sepertiga. Oke, 3U pangkat sepertiga. U-nya kembalikan jadi X pangkat X min 1. Jadinya kita akan punya 3 kali X min 1 pangkat sepertiga. Batasnya 0 sampai T. Kita masukkan jadi 3 kali T min 1 pangkat sepertiga tambah 1. Kemudian T-nya kita limitkan menuju 1 dari kiri. Jadi 1 min 1 hasilnya 0 ya. Jadi kita akan punya 3 kali 1. Hasilnya 3. Kemudian satu lagi untuk batas yang satunya. Jadi kita hitung integral 1 sampai 3. Caranya sama, cuma di sini limit T-nya menuju 1 dari kanan. Oke. Sudah kita masukkan, jadi langsung ke sini ya. Karena perhitungannya sama saja. Jadi 3 dikali 3 kurangi 1 pangkat sepertiga dikurangi T min 1 pangkat sepertiga. Oke, 3 kurangi 1, 2 ya. 2 pangkat sepertiga akar pangkat 3 dari 2 kali 3. Kemudian kalau T-nya masukkan 1, 0. 0 pangkat sepertiga, 0. Jadi ini. Oke, karena keduanya konvergen, maka hasilnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 3 ditambah 3 akar pangkat 3 dari 2. Oke, jadi kita punya integral 0 sampai 3 ini, dia konvergen ke 3 plus 3 akar pangkat 3 dari 2. Oke, itu saja terlebih dahulu. Nanti untuk latihan soalnya kita akan bahas menyusul. Oke, sekian. Silakan dipahami dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.